Assalamualaikum, selamat datang di podcast Pembentuk Perilaku, tempat di mana kita mengeksplorasi berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku positif dalam konteks pendidikan, karir, dan hubungan interpersonal. Pada episode kali ini, kita akan mendalami konsep eksperimen Skinner dan bagaimana penerapannya dapat membantu kita dalam membentuk perilaku yang diinginkan untuk mencapai kesuksesan dan hubungan yang baik. Bruce Frederick Skinner atau Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dalam bidang psikologi perilaku. Skinner melakukan beberapa eksperimen penting yang mengarah pada pengembangan teori operant conditioning. Berikut beberapa eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Skinner. 1. Kotak Skinner atau Skinner Book. Alat ini digunakan untuk mempelajari perilaku hewan, terutama tikus dan burung merpati. Di dalam kotak ini, hewan bisa menekan tuas atau mematuk cakram untuk mendapatkan makanan sebagai hadiah atau menghindari kejutan listrik sebagai hukuman. 2. Penguatan atau reinforcement. Skinner menemukan bahwa perilaku yang diberi penguatan atau reward cenderung lebih sering diulang. Penguatan bisa bersifat positif, yaitu menambahkan stimulus yang menyenangkan, atau negatif, yaitu menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. 3. Hukuman atau punishment. Skinner juga mempelajari efek hukuman, yaitu memberikan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu, yang cenderung mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Dan yang keempat, pembentukan perilaku atau shaping. Teknik ini melibatkan penguatan bertahap terhadap perilaku yang mendekati perilaku target. Dengan cara ini, perilaku yang diinginkan dapat diperoleh melalui langkah-langkah kecil dan penguatan bertahap. Nah, kalian udah tahu belum kalau teori operant conditioning dapat diterapkan dalam berbagai konteks loh? Yuk kita simak. Konsep eksperimen Skinner atau lebih dikenal dengan operant conditioning dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, karir, dan interpersonal. Berikut adalah beberapa cara penerapan konsep ini di masing-masing konteks. 1. Dalam konteks pendidikan. Yang pertama, penguatan positif atau positive reinforcement. Terdapat reward system dan feedback konstruktif. Reward system seperti guru dapat memberikan hadiah atau pujian untuk perilaku yang diinginkan. Misalnya, tugas yang diselesaikan tepat waktu atau partisipasi aktif di kelas. Sedangkan feedback konstruktif seperti memberikan umpan balik positif ketika siswa mencapai target pembelajaran atau menunjukkan peningkatan. Kedua, penguatan negatif atau negative reinforcement seperti pengurangan tugas tambahan, yaitu mengurangi jumlah pekerjaan rumah atau tugas tambahan sebagai penghargaan untuk pencapaian tertentu. Ketiga, hukuman positif atau positive punishment seperti teguran atau denda, yaitu memberikan teguran atau denda kecil ketika siswa melanggar aturan kelas, misalnya datang terlambat atau tidak menyelesaikan tugas. Dan yang keempat, hukuman negatif atau negative punishment seperti pengurangan hak istimewa, misalnya mengurangi hak istimewa seperti waktu istirahat lebih panjang atau akses ke fasilitas tertentu jika siswa tidak mematuhi aturan. 2. Dalam konteks karir. Yang pertama, penguatan positif seperti bonus dan insentif. Misalnya, memberikan bonus atau insentif finansial untuk pencapaian target kerja atau performa. Bisa juga dengan pengakuan dan penghargaan. Misalnya, pengakuan secara publik atau penghargaan atas kerja keras dan kontribusi karyawan. Kedua, penguatan negatif seperti penghapusan tugas yang tidak menyenangkan. Misalnya, mengurangi tugas yang tidak disukai karyawan ketika mereka mencapai target tertentu. Ketiga, hukuman positif, seperti peringatan tertulis. Misalnya, memberikan peringatan tertulis atau denda kecil ketika karyawan melanggar kebijakan perusahaan atau tidak memenuhi standar kerja. Keempat, hukuman negatif, seperti pengurangan fasilitas. Misalnya, mengurangi akses ke fasilitas tertentu atau hak istimewa sebagai konsekuensi dari kinerja yang buruk. Selanjutnya, ketiga, dalam konteks interpersonal.
Kamu bisa menggunakan prinsip-prinsip penguatan dan hukuman dari teori operant conditioning Skinner. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. 1. Identifikasi perilaku yang diinginkan, yaitu tentukan perilaku spesifik yang kamu ingin lihat dalam hubungan interpersonal tersebut. 2. Pilih penguatan positif, yaitu gunakan penguatan positif atau reward untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Penguatan positif bisa berupa pujian, perhatian, atau hadiah yang diberikan segera setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Contohnya, memberikan pujian atau ucapan terima kasih ketika seseorang menunjukkan sikap sopan atau membantu. 3. Pilih penguatan negatif, yaitu penghapusan stimulus negatif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Contohnya, menghilangkan tugas yang tidak disukai ketika seseorang menunjukkan perilaku yang diinginkan. 4. Penggunaan hukuman, yaitu hukuman dapat digunakan untuk mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bisa berupa hukuman positif seperti menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan, atau hukuman negatif seperti menghapus stimulus yang menyenangkan. Contohnya, memberikan teguran atau mengurangi waktu istirahat ketika seseorang menunjukkan perilaku yang tidak sopan. Dan yang kelima, konsistensi dan waktu, yaitu penting untuk memberikan penguatan atau hukuman segera setelah perilaku terjadi, untuk meningkatkan asosiasi antara perilaku dan konsekuensinya. Konsistensi dalam penerapan penguatan